Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Teman-teman para juru sembelih halal dimanapun berada, teman-teman yang insya Allah akan menjadi panitia kurban, teman-teman yang berusaha untuk mendakwahkan sembelihan halal, sembelihan yang sesuai dengan syariat, yang mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan kembali belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyembelihan, hal-hal yang berkaitan dengan kurban utamanya, yang insya Allah sebentar lagi kita akan sampai kepada saat di mana umat Islam dituntunkan untuk melaksanakan ibadah kurban, yaitu penyembelihan hewan-hewan kurban. Kita akan belajar terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan fikih, di mana yang pertama adalah Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain dari menyembelih hewan kurban. Kata Rasulullah, sesungguhnya hewan kurban itu kelak akan datang bersama tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah itu menyentuh tanah, maka pahalanya telah sampai di sisi Allah. Maka beruntunglah bagi kalian semua dengan pahala kurban itu. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW sudah berpesan pada kita, mewanti-wanti pada jauh-jauh hari yang lalu akan satu hari di mana di sana ada satu ibadah yang lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Apa itu? Yaitu menyembelih hewan kurban. Ya, menyembelih hewan kurban itu pahalanya pada hari itu lebih utama dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, dan dikatakan oleh Rasulullah, ya, bahwa hewan kurban itu nanti akan datang di akhirat, ya, beserta bulunya, tanduknya, kukunya, ya, sampai dikatakan sebelum darah hewan itu sampai ke tanah karena disembelih, ya, maka pahalanya sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi beruntunglah bagi kita orang-orang yang insya Allah kita semua nanti berkurban pada hari raya Idul Adha. Nah, kita akan tahu dulu pengertian ibadah kurban. Ya, kurban menurut bahasa, ya, istilah kurban itu berasal dari kata koruba yakrubu kurbanan, yang artinya adalah dekat. Sehingga secara syariat kurban itu berarti menyembelih hewan tertentu pada hari nahar atau hari tasyrik, ya, yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk takorub kepada Allah. Jadi bukan mengorbankan harta kita, ya. Memang kurban itu pakai harta, ya, karena harus membeli hewan kurban, apa kambing, apa sapi, apa yang lain. Akan tetapi bukan kita mengorbankan harta kita, tapi itu semua kita lakukan adalah untuk dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, bicara tentang hukum kurban, ya, kurban, jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya, artinya adalah sunnah yang dianjurkan, sunnah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan, ya. Di sini maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika itu sunnah tapi ditekankan, maka bagaimana caranya agar kita ini bisa melakukan ibadah kurban tersebut?
ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini mengatakan bahwa ibadah kurban itu adalah memiliki keutamaan yang luar biasa dibanding ibadah-ibadah yang lain pada hari raya kurban tersebut. Kita umat Islam ya, ketika dikatakan ini hukumnya sunnah yang ditekankan, maka bagaimana kita berusaha untuk ikut berkurban. Kalau misalnya hari ini kita suka merokok, maka kita bisa menghitung bagaimana kita bisa merokok yang satu hari mungkin satu bungkusnya Rp20.000, Rp25.000. Kita kalikan 1 bulan berapa? Kita kalikan 1 tahun. Kalau kita tidak sampai bisa berkorban, maka itu sesuatu yang luar biasa kebangetan, ya. Maka kurban ini bahkan diperbolehkan kalau kita hari ini tidak punya duit, kita boleh hutang dulu sepanjang kita ini bisa untuk membayar hutang tersebut, ya. Dan kurban itu, kalaulah ada misalnya kambing yang jantan mahal, boleh kita beli kambing yang betina, mungkin harganya agak murah. Tetapi kalau sapi, ya kita kalau mau cari yang betina itu harus yang tidak produktif, yang sudah tidak produktif. Kalau yang masih produktif itu dilarang, ya. Jadi ini kemudahan-kemudahan di dalam kita berkurban, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis lagi bahwa beliau bersabda, barang siapa yang berkelapangan harta tapi tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim yang dihasankan oleh Al-Albani. Jadi ini adalah sangat keras sekali Rasulullah SAW sampai beliau mengatakan kalau punya kelapangan, ya kelapangan harta, tetapi tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Maka ayo teman-teman, ya. Kemudahan-kemudahan di dalam kurban itu sangat banyak telah diberikan Rasulullah. Jangan pernah mengatakan, wah sudah nggak ada kambing yang dijual, yang sudah habis. Ya, kambing itu banyak sekali. Ya, ketika ini disyariatkan, hewan-hewan kurban itu adalah hewan-hewan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akan ada banyak. Jangan khawatir nanti kehabisan hewan kurban. Nah, teman-teman sekalian, hewan kurban atau kurban itu bisa menjadi wajib ketika seorang sudah bernadar, ya. Seorang sudah bernadar atau dia mengatakan begini misalnya, dia sudah kalau di kampung-kampung itu istilahnya nggaduhkan, ya. Nggaduhkan itu maksudnya kita titip pada seseorang untuk dipelihara, ya. Ketika kita titip itu kita sudah mengatakan ini tahun depan ini untuk kurban. Maka ketika kita sudah mengatakan seperti itu, maka itu artinya kita sudah punya niat, ya, untuk kurban. Maka itu menjadi wajib hewan itu kita gunakan untuk kurban, ya, jangan kemudian dijual, ya. Nah, teman-teman sekalian, kemudian pada selanjutnya kita harus tahu apa syarat-syarat, ya, yang berkaitan dengan kurban. Ketentuan-ketentuannya itu bagaimana, ya. Yang pertama adalah ketentuan yang berkaitan dengan jenis ternak, ya. Jadi kurban itu ada ketentuan jenis ternaknya, ya, karena tidak sembarangan, ya. Jadi yang diperbolehkan untuk kurban itu yang pertama adalah kambing, ya, kambing atau domba, ya. Kemudian, ya, sapi, ya, sapi kalau di tempat kita ini lazim, ya. Tapi ada di daerah tertentu yang menggunakan kerbau, itu boleh. Memang kalau di sini harganya lebih mahal, ya. Kemudian unta, ya, ini diperbolehkan. Binatang yang lain tidak boleh, ya. Meskipun misalnya kita punya satu kandang ayam, yang ayam itu jumlahnya 1000 ekor, ya. Kita tahu harganya satu ayam misalnya 50.000,
ya kali 1000 ekor. Ya, padahal sapi atau kambing itu 3 juta misalnya, kambing 3 juta. Kalau sapi misalnya 20 juta. Ya, harganya kan di bawah harga ayam saya yang 1000 ekor ini. Ya. Maka itu tidak boleh ayam itu untuk kurban. Jadi sudah ditentukan jenis ternaknya. Ya. Nah, kemudian kalau kambing atau domba itu satu kambing itu untuk satu orang atau untuk satu keluarga. Jadi ya, kemudian kita harus pahami bahwa atas nama siapa ketika seseorang itu berkorban. Kalau di dalam keluarga, maka cukup diatasnamakan kepala keluarganya saja. Tidak perlu kemudian tahun ini bapaknya, tahun depan atas nama istrinya, tahun depan atas nama anaknya dari istri yang pertama, tahun depannya anak kedua dari istri pertama, tahun depannya istri kedua, dan seterusnya. Jangan, tidak usah begitu. Jadi cukup atas nama kepala keluarganya saja, ya. Dan ini juga kadang-kadang ada pertanyaan, boleh nggak kalau korban atas nama orang yang sudah meninggal, misalnya orang tua kita sudah meninggal, ya. Jawabannya, orang yang sudah meninggal itu sudah terputus amalnya, ya. Jadi sedangkan anaknya itu adalah merupakan hasil dari jerih payahnya, hasil dari amalnya. Maka ketika orang yang masih hidup, anak yang masih hidup berkorban, maka otomatis orang tua yang sudah meninggal itu insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Tapi beda masalahnya ketika si orang tua yang sudah meninggal itu ketika hidup dulu pernah beli kambing misalnya, dititipkan, ya, kambing ini memang sudah direncanakan untuk kurban. Kemudian belum sampai Idul Adha, orang ini sudah meninggal dunia, maka itu boleh diatasnamakan orang yang sudah meninggal dunia itu. Atau dia sudah punya wasiat, sudah pesan sama anaknya, sama ahli warisnya, besok pokoknya bapak ibu mau kurban, ya ini uangnya. Belum sempat terlaksana kemudian meninggal dunia, maka dibelikanlah uang kurban itu, kambing atau sapi dari uang yang sudah meninggal itu. Itu diperbolehkan. Saya lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah sapi. Sapi atau kerbau, satu ekornya itu maksimal 7 orang, ya, di atas namakan 7 orang. Jadi ini perlu kita pahami, boleh 5 orang, boleh 3 orang, boleh 1 orang 1 sapi, tapi maksimal 7 orang. Kalau unta, 1 ekor di atas namakan 10 orang maksimal, ya, atau 10 keluarga. Nah, teman-teman harus dipahami juga bahwa, ya, di sini adalah namanya nama perorangan. Kurban itu bukan kemudian instansi. Kurban itu bukan satu lembaga. Misalnya, ini kambing dari SMA ini, kambing dari SMP ini, atau sapinya ini adalah iuran atau kumpulan dari 7 orang. Salah satunya adalah kantor ini. Ini tidak bisa. Ya, jadi harus diatasnamakan perorangan. Tidak boleh kemudian nama instansi, ya, atau nama perusahaan misalnya, itu tidak diperbolehkan, ya. Nah, sekarang kita yang kedua, tadi syarat tentang jenis ternak, kemudian syarat yang kedua adalah memenuhi syarat umur ternak. Ya, syarat umur ternak bagaimana, teman-teman? Syarat umur ternak, ya, ini kita ini memotong binatang kurban untuk binatang yang sudah cukup umur, ya. Jadi kita mengenal istilah poel, ya. Poel itu ini harus dipahami teman-teman. Bapak-bapak, ya, apalagi ibu-ibu saking senengnya punya uang, pingin kurban, berangkat ke pasar sendiri, tidak tahu, pokoknya nanti beli yang poel. Poel itu seperti apa? Jangan salah, poel itu bukan yang ompong, itu bukan. Poel itu adalah ganti gigi depan atau ganti gigi seri. Gigi seri yang depan ini, ya,
ini adalah penanda bahwa ini hewan sudah poel atau belum. Kalau sudah ganti yang agak besar itu, ganti 2 itu namanya poel 1. Kalau 4 itu poel 2. Jadi gigi serinya itu ada 8. Ya, bisa sampai poel 4. Ya. Jadi beli yang sudah poel itu maksudnya seperti itu, bukan ompong. Ya. Kalau ompong tidak tahu nanti ditipu. Kemudian orang yang jahat ketika menjual bisa bawa tang, ya giginya dicabut, ini sudah poel Bu, ya percaya, oh ini sudah poel, maka itu akan keliru, ya. Jadi kalau menurut umur, ya kambing atau domba itu adalah 1,5 tahun. Kalau kerbau atau sapi, maka yang sudah berusia 2 tahun, tetapi kalau unta ini yang sudah berusia 5 tahun. Nah, kemudian bagaimana kalau kita cari misalnya kambing? Ini kambing sudah mulai langka ini, ya sudah banyak dibeli orang, saya susah carinya nih. Maka ketika kita tidak menemukan yang usia 1,5 tahun minimalnya itu, maka boleh kita mencari yang umurnya 1 tahun. Ya, jadi di dalam sebuah hadis, ya Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menyembelih binatang kurban kecuali yang sudah musinah. Musinah tadi cukup umur. Terkecuali jika kamu sukar memperolehnya, maka sembelihlah kambing yang setahun umurnya. Jadi ini yang disebut dengan jazaah. Kalau tidak mendapatkan yang musinah, maka boleh kita cari yang jazaah yang umurnya 1 tahun, ya jangan yang kurang. Misalnya, oh saya tak pengen yang balibu bawah 5 bulan, ya biar dagingnya enak, nggak boleh, ya. Jadi harus yang sudah cukup umur, ya. Kemudian teman-teman, ya harus dipahami juga kalau ketika kita cari sapi atau kerbau itu, ya itu yang namanya gigi sapi itu adanya di rahang bawah, ya di rahang atas nggak ada. Jadi jangan dicari-cari, ini mana ini giginya kok nggak ada, ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, apa syarat kemudian atau ketentuan selanjutnya adalah memenuhi syarat kesehatan ternak tersebut. Ya, jadi ternak untuk kurban ini harus kuat, harus sehat, kuat berdiri, dan tidak boleh cacat, ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, 4 macam binatang yang tidak sah untuk dikorbankan. 4 macam, ya, jadi 4 macam binatang yang tidak sah untuk dikorbankan. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah bermata satu atau yang sangat beci. Kemudian yang kedua, sakit yang jelas sakitnya. Kemudian pincang yang sangat pincangnya dan patah kakinya, kemudian terlalu kurus serta tidak bersumsum. Ini teman-teman. Jadi kalau kita mau beli sapi, ya, mau beli sapi itu coba kalau misalnya kita lihat di kandang, yang punya sapi itu penjualnya, kita bilang pada dia, ya tolong sapinya dikeluarkan dari kandang. Keuntungannya apa teman-teman? Di samping kita lihat, ya itu besarnya seberapa, itu bisa dilihat dengan lebih jelas ketika sapi itu di luar kandang. Kita bisa tahu dia jalannya bagaimana, pincang apa tidak, ya terlalu kurus apa tidak, kemudian matanya sakit atau tidak, dan sebagainya, sehingga jelas, ya ini pantas tidak, boleh apa tidak untuk kita jadikan binatang kurban, ya. Jadi ajak ini sapinya keluar dari kandang. Kecuali kemudian sapi itu ketika kita beli dalam keadaan sehat, nah pada saat proses mau dipotong, kok kemudian sapinya ngamuk masuk ke dalam got atau parit, kemudian kakinya patah misalnya atau setidaknya pincang, maka ini tidak termasuk dalam ketentuan ini. Jadi tetap diperbolehkan.
Kemudian teman-teman, eh, yang keempat ya tadi kan tentang jenisnya, kemudian umurnya, kemudian waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan ini adalah 4 hari ya. Jadi hari raya Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah ya. Kemudian hari Tasyrik itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Mana yang paling afdol ya, atau dikatakan mana yang paling baik, semuanya baik, semuanya afdol ya. Karena kadang-kadang ya kita hari ini Idul Adha ya, setelah sholat Id mungkin masih capek dan sebagainya. Oh, kita sembelih tanggal 11 dan sebagainya, itu tidak masalah ya. Jadi eh, kita diberi kesempatan 4 hari untuk menyembelih ya. Kemudian yang pasti syarat lainnya, ya syarat lainnya itu adalah bahwa yang pasti tentu hewan kurban itu dibeli dengan uang yang halal ya, tidak dengan mencuri, tidak dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman ya, jadi berkaitan dengan uh, penyembelihan tadi. Jadi tidak boleh kita menyembelih binatang kurban sebelum tanggal 10. Jadi karena kita sudah diberi waktu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kalau sembelihnya tanggal 9 itu nggak boleh ya. Sama kan seperti zakat fitrah itu. Zakat fitrah itu kalau kita serahkan setelah sholat Id itu namanya adalah sodakoh. Jadi batasnya adalah diserahkan sebelum sholat Id ya. Nah, kalau Idul Adha maka disembelih binatang kurban itu setelah sholat Id ya, sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian teman-teman, kita akan membahas tentang kondisi penanganan hewan yang berkaitan dengan kurban ya. Hewan kurban di tempat kita ya. Yang lebih luas lagi tentu di negara kita ya. Ini yang pertama kita harus perhatikan adalah pengangkutan ya. Ini kita akan bicara tentang ihsan ya, ihsan ya. Pengangkutannya, ihsan itu dimulai dari saat kita mengangkut hewan. Jangan sampai nanti terjadi ketika kita sudah membeli hewan kurban, kita angkut, tapi kita angkutnya hewan itu dengan keadaan kita itu menyiksa ya. Biasanya orang beli kambing misalnya itu ditaruh di depan sepeda motor ya, jadi dijepit di bawah kaki di depan kita naik motor, ditaruh di bawah kaki kita. Atau kalau tidak kemudian dimasukkan ke kantong itu, kemudian diikat kantongnya, itu juga menyakitkan ya. Hewan bisa stres ya, seperti kalau sapi itu, sapi ketika yang jual itu mengirim ternak, biasanya dia mikir bagaimana supaya ongkos kendaraannya ini lebih hemat, sehingga dia kadang-kadang tidak peduli satu pick up itu mau diisi 5 barangkali ya, sehingga terjadi berjejal-jejal. Ini nggak boleh ya, sehingga mungkin satu siklon itu cukup tiga sapi ya, atau 2 sapi, sehingga sapi ini tidak berjejal-jejal. Cara membawanya dan sebagainya juga harus ihsan. Jangan kemudian kambing sapi itu diperlakukan dengan semena-mena yang akibatnya dia akan stres ya. Nanti kalau ketika menurunkan sapi ya, ini juga kalau misalnya diangkut dengan truk, itu kan baknya tinggi, maka jangan kemudian sapi itu disuruh untuk meloncat ya. Harus disiapkan tempat yang lebih rendah ya, apakah itu dengan papan atau dengan yang sudah bangunan yang sudah disiapkan dengan semen dan sebagainya, sehingga sapi ini bisa berjalan dengan baik. Jangan kemudian sapi disuruh meloncat, ini bisa berisiko kakinya patah ya. Jadi ihsan di dalam pengangkutan itu
mulai dari situ. Nanti kemudian ini teman-teman harus paham bahwa ketika ada penyembelihan ya, biasanya sapi itu ada yang dikirim dari penjual ya ke tempat pemotongan ini H-1 ya. Ketika H-1 mau disembelih ini, kalau sudah sampai kepada panitia, maka panitia harus paham sapi itu harus diistirahatkan ya, minimalnya 12 jam. Jadi jangan kemudian karena senang panitia ya kemudian dicarikan rumput yang banyak, pokoknya harus makan kenyang ya. Ini tidak boleh ya, karena nanti resikonya sapi itu kotoran di perut ini akan banyak ya. Yang pertama, kotoran yang di perut ini akan banyak sehingga kalau ketika disembelih itu bisa terjadi muntah di sini ya, sehingga keluar dari kerongkongan ya. Jadi fungsi 12 jam pengistirahatan itu adalah supaya kotoran atau isi perut itu keluar sebanyak-banyaknya, sehingga kita nanti akan ketemu berat yang utuh, berat yang asal ya. Jadi 12 jam itu tidak usah dikasih rumput, cukup dikasih air ya. Itu juga kita punya keuntungan nanti ketika mencuci jeruan jadi lebih mudah, karena jeruan nanti sudah sedikit isinya, ususnya juga sudah semakin sedikit ya. Jadi di samping kita menghindari risiko muntah itu pada saat disembelih ya, kita mendapatkan berat tubuh kosong ya, dan tentu keuntungan-keuntungan yang lain ya. Jadi penurunan pH ya, kemudian daging itu kalau disimpan itu lebih awet, lebih empuk ya, dan sebagainya. Ini fungsi dari pengistirahatan hewan ya. Kemudian teman-teman ya, ini juga penting ya, ketika panitia itu sudah kedatangan hewan kurban ya, terutama sapi ini ya, kita harus tahu sifat-sifat sapi ya. Sapi itu punya sifat, diantaranya adalah dia komunal, dia suka bergerombol ya. Jadi sapinya suka bergerombol sama teman-teman sapinya ya. Kemudian sapi itu kagetan ya. Jadi jangan sampai kemudian nanti kalau kita sudah tahu sapi itu kagetan, jangan dikaget-kagetin ya. Sapi juga mudah takut, mudah stres ya, dan dia mudah mogok bergerak ya. Kalau sudah gitu repot kita ya. Dan dia bisa melawan, itu diantara sifat sapi ya. Jadi kita harus perlakukan sapi itu ya, kalau kita seperti dengan manusia itu kan berperi kemanusiaan ya, maka kalau dengan hewan ya kita harus paham, sehingga perlakukanlah hewan itu berperi kehewanan begitu ya. Nah, kemudian kita juga harus paham sapi ya, terutama itu ada satu tali yang ada di hidung itu ya, nanti jangan dilepas itu teman-teman. Itu namanya tali keluh. Tali keluh ya. Kalau kita menuntun sapi ya, sapi satu itu boleh kemudian kita pegang di tali keluhnya itu, jadi talinya dekat dengan itu, insya Allah itu akan aman. Kalau kita pakai tali yang panjang ya, sapi ini akan mudah bergerak ke sana kemari, sehingga kemungkinan untuk sapi itu susah untuk kita kendalikan itu lebih tinggi ya. Jadi jangan sampai lepas. Dan penting ini teman-teman ya, ketika sudah ada sapi ya, ini kita jangan berdiri di belakang sapi ya. Mau di belakang sapi, di samping kanan kaki sapi, atau di samping kiri yang terlalu dekat, ini jangan ya. Karena sapi tadi sifatnya mudah takut dan sebagainya. Dia bisa, karena takut dia melindungi diri ya, dia bisa istilahnya menyepak itu ya, menendang ya. Jadi menendang, kalau kita ketendang itu sakit ya, sakit, sehingga harus kita menghindar supaya tidak terkena tendangan sapi, sehingga kita ambil posisi dengan cara yang agak jauh ya dari sapi ya. Jadi ini teman-teman yang bisa
kita sampaikan kaitannya dengan tadi ihsan ya, tetapi kita harus tahu juga bagaimana ihsan yang lain ya. Ihsan yang lain. Jadi ini kalau tadi pengangkutan dan sebagainya, kita akan sekarang belajar sampai kepada penyembelihannya ya. Penyembelihan hewan kurban. Okay. Nah, ketika kita belajar menyembelih, kalau sapi itu sudah kita jatuhkan, ini harus diingat ya. Banyak orang itu sekarang pengen buat status di HP-nya, ya di Android-nya, atau di Instagram-nya, ya foto dengan sapi, ya. Tolong ya teman-teman, kalau nanti sapi sudah dijatuhkan, ya segera disembelih, jangan kemudian kita itu nanti dulu Pak, jangan disembelih dulu, saya tak mau foto dulu teman-teman, foto satu-satu lama, jangan, nggak boleh gitu kita ya. Sapi sudah dirobohkan, segera disembelih ya, jangan kemudian ya diajak foto-foto. Kemudian yang kedua, tolong nanti ketika sapi sudah direbahkan mau disembelih ya, ini jangan sampai kemudian sapinya ditunggangi ya, ditindihkan banyak orang, maksudnya supaya tidak gerak ya. Ada yang narik ekornya, ada yang menindih tubuh sapinya ya, ada yang narik kakinya, yang narik kepalanya, komplit dari segala arah ya. Bahkan ada yang kemudian dikasih balok, dikasih kayu ya, sudah diikat masih dikasih di kakinya itu kayu atau balok, jangan lagi ya. Jadi jangan lagi, itu menyakitkan sapinya, kasihan ya. Kalau sudah diikat ya, ikatannya kencang ya, insya Allah aman ya, insya Allah aman. Pastikan talinya ini kencang ya, mau tali kepalanya atau tali di kakinya. Kemudian teman-teman, ketika kita menyembelih ya, ini pastikan bahwa pisau kita tajam ya, karena Rasulullah SAW menerangkan ini ya, di dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan di dalam segala hal. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Jadi di antaranya ini kita menggunakan pisau yang tajam. Jangan menyembelih pisaunya nggak tajam begini berkali-kali. Kasihan hewannya, kasihan sapinya ya. Jadi harus dengan alat yang betul-betul tajam. Mungkin cukup 1 kali atau 2 kali sudah bisa mati ya. Kemudian teman-teman ya, ini harus dipahami ya, siapa yang menyembelih hewan kurban itu ya. Yang menyembelih itu hendaknya adalah sohibul kurban sendiri jika dia mampu ya. Jadi sohibul kurban dulu ya, jangan langsung panitia. Ini panitia, saya sudah jadi panitia, saya yang harus menyembelih, tidak. Itu utamakan sohibul kurban dulu. Kalau sohibul kurban tidak mampu, tidak bisa, tidak berani, maka boleh orang lain yang sudah ditunjuk, yang memang dia sudah ahlinya. Tetapi sohibul kurban hendaknya melihat ya, ikut menyaksikan ya. Tetapi boleh nggak kalau misalnya ada sohibul kurban kok wanita, dia mau nyembelih? Boleh ya. Jadi wanita boleh menyembelih kalau dia bisa, kalau dia mampu ya. Tapi tolong ya, ketika menyembelih itu ditutup ya, disaksikan oleh wanita saja atau diawasi oleh seorang yang ahli ya. Tetapi memang ini riskannya itu nanti jadi salah fokus bapak-bapak kalau misalnya itu nggak ditutup di tempat yang khusus nyembelihnya. Nanti yang dilihat bukan sapinya yang disembelih, tapi malah melihat ibu-ibu yang menyembelih itu ya. Jadi ya boleh, tapi sebaiknya nggak usah lah ya, nggak usah.
boleh, tapi mungkin kalau bisa tidak perlu, ya. Jadi itu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah ketika hewan itu dijatuhkan, ini penting ya. Jadi menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat itu artinya adalah yang dijatuhkan itu adalah ke arah kiri ini, ke kiri. Jadi kalau kita lihat tubuh kambing atau sapi ini ke sini ya. Jadi bukan ke sini. Ini di arah selatan, ini di arah utara, kemudian ini kita sembelih begini. Jadi menghadap ke kiblat, ya. Kalau ini di sebelah sini, ini agak susah. Jadi ini di sisi tubuh sebelah kiri dari hewan yang mau kita sembelih, ya. Kemudian teman-teman, ketika kita menyembelih itu hendaknya kita membaca basmalah, ya. Ini wajib membaca basmalah. Ini minimalnya, ya, minimal membaca basmalah. Karena kalau tidak membaca basmalah, ya, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 121. Di sana Allah berfirman, janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelih. Jangan kamu makan, coba. Ya, artinya nggak boleh, kita nggak diperbolehkan. Kata Allah, sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah kefasikan. Ya, jadi harus membaca Bismillah. Oke. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, kalau tadi Bismillah, ya, ditambah Allahu Akbar takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, ini sebagaimana kata Rasulullah, ya, dari Anas bin Malik, ya, bahwa Nabi SAW pernah menyembelih 2 ekor domba bertanduk. Beliau sembelih dengan tangannya dan membaca Bismillah dan bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian, ya, kita mengenal juga doa, ya, sesuai dengan hadis Bismillahi Allahu Akbar, mungkin ditambah hada minka wa laka, atau hada minka wa laka ani, atau an fulan, sebutkan nama-nama sohibul kurbannya. Jadi ini diantara hal yang harus kita pahami. Ketika menyembelih, teman-teman, jangan ditutup dengan misalnya daun pisang, atau ditutup dengan daun yang lain, ya. Atau mungkin di sebagian masyarakat itu ada yang nyembelih masih dikasih mori, dikasih bunga, nggak ada tuntunannya itu, ya. Jangan tinggalkan itu. Siapa yang ngajari, ya. Ditutup dengan daun aja nggak boleh. Justru ketika kita ini menyembelih, ya, harus ada orang yang mengawasi. Dia mengatakan sembelihnya, sudah itu sudah terpotong semua, sudah putus semua. Kalau ditutupi dengan daun, ya, itu kan menjadi nggak kelihatan sembelihannya. Jadi bagaimana akan mengatakan ini sudah selesai, sudah cukup, ya, sudah terpotong semua, ya. Jadi ketika menyembelih itu, pisau sebelum ini terputus tiga saluran, ya, saluran makan, saluran darah, dan saluran udara. 3 itu harus terputus semua, nggak boleh ada satu yang tidak terputus. Sebelum itu terputus, pisau jangan diangkat dulu. Ya, ada orang yang melihat, sudah putus semua, baru pisau boleh diangkat. Ya, teman-teman harus paham ini, ya, ketika menyembelih. Jangan nyembelih kita takut kotor. Ini maaf ya, Bapak-bapak, siapapun nanti yang nyembelih, ya, apalagi yang nyembelih misalnya seorang ustadz, seorang kiai, wah, saya tak pakai sarung, tak pakai baju koko, saya pakai peci putih. Bajunya putih, sarungnya putih, pecinya putih, ya. Ini artinya seseorang itu tidak siap untuk bekerja, ya. Kalau orang siap bekerja, nyembelih jangan pakai sarung, jangan pakai baju koko, pakai baju kerja, pakaian kerja, ya. Pakai kaos, pakai celana panjang, pakai sepatu boot,
ya, pakai kacamata Google, pakai apron, sehingga dia mau kena kotoran, mau kena darah ini sudah siap. Ya, jangan takut kena darah, jangan takut kena kotoran kambing, kotoran sapi. Ya, siap. Nanti kalau sapinya ngamuk, pakai sarung bagaimana? Ya kan? Jadi pastikan kita ini siap. Ya, siap untuk bekerja dengan jamaah yang lain. Ya, jangan memposisikan diri ya sebagai orang yang misalnya dia ustadz, dia kiai, tetapi ketika nyembelih tidak siap dia. Nanti kalau ada apa-apa kena tendangan sapi misalnya, malah repot sendiri. Ya, jadi kerja semuanya itu harus menggunakan APD, alat pelindung diri, siapapun yang bekerja. Ya, bahkan nyembelih itu kita harus pakai ini namanya sarung tangan anti sayat. Ya, kalau ini untuk mencegah resiko kita terkena sayatan pisau. Kalau sudah begini nih, ya mau nyembelih mau apa, kena pisau ini aman. Ya, ini aman teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Kita akan istirahat sebentar. Ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.